Jika Chu Feng ada di sini, dia akan sangat bersemangat, karena wanita tua inilah yang dia tanyakan, tetapi tidak bisa nenek yang menemukan jejak. Hanya saja Huang Fu Zantian tidak mengenali nenek Chu Feng. Bahkan jika dia mengenalinya, dia tidak akan mengubah sikapnya. Karena dia menemukan bahwa wanita tua ini tidak sederhana. Tidak heran saya tidak melihat hambatan apapun di sepanjang jalan. Mungkin itu dipatahkan olehnya. Huang Fu Zantian memandang nenek Chu Feng dengan hati-hati, mencoba memastikan tingkat kultivasinya. Tapi itu tidak bisa dia mati. Ini membuatnya semakin panik, dan dia merasa ingin mundur. Tapi dia tidak pergi. Jimatnya tidak dapat lagi menopangnya, jadi dia mencari tempat baru untuk menyembunyikan harta karun itu. Tempat ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dan pengamatannya, meskipun dia tidak melihat tingkat kultivasinya, dia juga menemukan bahwa nenek Chu Feng sedang berlatih dan sangat fokus. Oleh karena itu, Huang Fu Zantian memiliki ide yang berani. Pertama-tama, dia mengeluarkan selembar kertas jimat dan menjepitnya untuk membentuk formasi tersembunyi dan menutupinya. Dia mengeluarkan pot tanah liat lainnya, lalu berjingkat ke tepi magma, dan mengaktifkan formula ajaibnya. Kekuatan magma di sini mulai masuk ke dalam pot tanah liat. Wilayah magma yang luas telah membentuk lautan merah menyala yang tak berujung. Seluruh permukaan magma bergulung dan berjatuhan, sehingga sangat bising di sini. Pergerakan yang ditimbulkan oleh Huang Fu Zantian sebenarnya sangat kecil dan sulit menarik perhatian. Boom! Tapi tiba-tiba, semburan api keluar, tidak hanya menembus penghalang tersembunyi, tapi juga menghancurkan pot tanah liat menjadi beberapa bagian. Magma yang baru saja dikumpulkan juga jatuh kembali, dan hanya sebagian kecil yang terciprat ke tubuh Huang Fu Zantian. Meskipun itu adalah objek latihan, ia tidak terluka. Namun pemandangan memalukan ini tetap membuat Huang Fu Zantian berang. Karena dia tahu api itu berasal dari wanita tua itu. Tapi dia menahan amarahnya dan tidak meledak. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah wanita tua itu. Senior, saya menghormati Anda sebagai senior karena Anda terlihat lebih tua dari saya, tetapi itu tidak berarti kualifikasi Anda lebih tinggi dari saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah anggota klan surgawi Huang Fu dari ras kuno. Ya ampun, namanya adalah Huang Fu Zantian. Anda pasti pernah mendengar nama klan surgawi Huang Fu, tetapi apa yang dilihat dunia hanyalah puncak gunung es dari klan surgawi Huang Fu kita. Ada banyak orang kuat di klan surgawi Huang Fu kita, tapi kekuatan kita yang sebenarnya belum terungkap. Aku, Huang Fu Zantian adalah jenius terkuat kedua sejak berdirinya klan Huang Fu. Tapi aku, Huang Fu Zantian, adalah orang yang berakal sehat. Karena kamu, senior, datang ke sini lebih dulu, aku tidak akan bersaing denganmu. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau memberiku 30% dari sisa sumber daya budidaya di sini? Setelah Huang Fu Zantian selesai berbicara, nenek Chu Feng masih memejamkan mata untuk berlatih, tetapi dia juga berbicara. Dia hanya mengucapkan satu kata, keluar. Setelah mendengar ini, ekspresi Huang Fu Zantian membeku, dan dia segera meletakkan tangannya di dahinya dan terkekeh pelan. Serangan yang baru saja kamu lakukan adalah dewa kelas 3. Tingkat kultivasi ini memang luar biasa saat ini, bahkan di zaman dahulu kala. Meskipun aku, Huang Fu Zantian, adalah dewa surgawi kelas 1, garis keturunanku adalah jenderal surga yang legendaris. Zi. Lala. Begitu dia mengatakan ini, guntur terbang keluar dari tubuhnya, membentuk baju besi guntur yang indah, melekat pada tubuhnya.
Pada saat yang sama, dia meletakkan telapak tangan yang memegang dahinya, dan pola guntur merata, lebih mendominasi. Dengan nafasnya tiba-tiba memenuhi dunia gua yang luas, dan bahkan magma yang luas pun tergerak oleh nafasnya. Keras. Saya akan membagikan 30% sumber daya di sini. Apakah Anda setuju? Boom, nyala api jatuh dari langit. Karena sangat cepat, Huang Fuzantian bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain mengambil tindakan. Ketika dia bereaksi, dia telah meninggalkan tepi magma, dan tubuhnya dipaku ke dinding gua. Awalnya dia merasa pusing, lalu semburan rasa sakit datang dari sekujur tubuhnya. Dia tidak perlu menebak-nebak, hanya dari suara retakannya, dia tahu kalau dada dan wajahnya sedikit terbakar. Tapi dia merasakan sensasi terbakar yang merusak sebelumnya. Jika pihak lain mau, apinya bisa membakarnya menjadi abu. Memikirkan hal ini, Huang Fuzantian buru-buru keluar dari dinding dan mendarat anak yang besar, jadi aku benar-benar mengganggumu. Anggap saja kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan, dan aku tidak akan pernah memberi tahu siapapun tentang retretmu di sini. Saya berharap para senior sukses besar dan cepat terbebas dari pengasingan. Para junior mundur dulu. Senior, jangan suruh aku pergi, aku akan pergi sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Huang Fuzantian dengan cepat berbalik dan melontarkan diri, dengan cepat terbang keluar gua, dan meninggalkan dunia luar angkasa. Namun setelah terbang keluar dari dunia luar angkasa, tapi dia dengan serius menutup pintu ruang yang dia potong dengan kertas jimat untuk mencegah orang lain menemukan tempat ini. Setelah melakukan ini, wajah Huang Fuzantian berubah drastis, dan kemudian seteguk besar darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Saat ini, wajahnya tampak seperti orang mati. Meski luka bakarnya ringan, pukulan sebelumnya tidak hanya menghancurkan seluruh tulang di tubuhnya, tapi juga menyebabkan kerusakan parah pada jiwanya. Dia linglung, agak tidak yakin apakah pihak lain adalah dewa kelas 3. Jika tidak, sebagai jenderal surga yang agung, setelah meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat dewa surgawi kelas 3, kekuatan tempurnya juga akan sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu rentan? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan? Saya belum pernah mendengarnya. Dari kekuatan siapa itu? Istana Suci Tianjian. Atau, Huang Fuzantian berpikir serius dan menggabungkan tokoh-tokoh teratas dalam pikirannya memeriksa semuanya tetapi tidak dapat menemukan karakter ini. Namun, dia tidak bertahan lama sebelum matanya menjadi gelap, tubuhnya miring, dan dia pingsan. Tubuhnya awalnya melayang perlahan, tetapi tiba-tiba tersapu oleh arus bawah bintang. Mengikuti arus bawah, ia dengan cepat melayang ke satu arah. Chu Feng memimpin Wang Qiang melewati tanah rahasia 9 surga dan sekarang memasuki terowongan luar angkasa, bergegas menuju totem Tianhe. Di dalam terowongan, Chu Feng dan Wang Qiang sama-sama duduk bersila. Wang Qiang sedang berlatih. Chu Feng sedang mengamati dantiannya. Sebelumnya, Chu Feng sudah menghitung piala yang diperoleh dari Sekte Jiwa Merah. Ada banyak harta berharga, namun sayangnya tidak banyak yang bisa diolah. Chu Feng akan mengambil kembali harta ini dan pergi ke Presiden Kamar Dagang Prajurit untuk menukarnya dengan beberapa sumber daya budidaya. Tentu saja, Chu Feng juga dengan cermat mengamati potongan besi misterius yang diperolehnya dari zaman para dewa. Dan Chu Feng telah sampai pada beberapa kesimpulan. Metode normal untuk memahami potongan besi ini tidak efektif. Anda perlu menggunakan kekuatan garis keturunan Tianlei Anda sendiri untuk merasakannya agar dapat memahaminya.
Chu Feng juga menemukan bahwa potongan besi ini ada hubungannya dengan garis keturunannya. Setelah belajar jauh-jauh, Chu Feng akhirnya mendapat petunjuk baru. Dia memutuskan bahwa potongan besi itu tidak hanya terkait dengan garis keturunan Tianlei, tetapi juga metode budidaya khusus. Metode pelatihan yang diberikan oleh objek ini tidak digunakan untuk berlatih seni bela diri, juga bukan keterampilan rahasia, juga bukan keterampilan magis. Sebaliknya, ini adalah metode yang sangat ampuh namun sangat berbahaya. Darah merajalela.